dengan kekuatan massa yang besar, datang ke sebuah tempat, kemudian bikin tagar dan sebagainya. Saya pikir itu kontraproduktif dengan pesantren yang ada sekarang. Pikiran saya yang sederhana adalah, bisakah kader-kader pesantren itu sadar diri dan mawas diri dan mengevaluasi diri, muhasabah, ya mungkin ada sesuatu yang salah dari kita, dan kita harus memperbaiki diri, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kenapa tidak itu yang dipilih, tapi yang dipilih justru malah dengan kekuatan massa yang besar, datang ke sebuah tempat, kemudian bikin tagar dan sebagainya. Saya pikir itu kontraproduktif dengan pesantren yang ada sekarang. Saya ingin menjelaskan posisi saya dulu ya. Di dalam perdebatan ini, posisi saya ini adalah insider. Saya ini orang dalam, bagian dari kultur yang sekarang menjadi pusat kemarahan publik ini. Dan sebagai bagian dari komunitas ini tentu posisi alamiah saya adalah membela. Tidak bisa tidak itu. Karena bagi saya, sebagai insider, saya tahu banyak hal di dalam komunitas ini yang tidak diketahui oleh publik kan. Biasanya kan pandangan dari luar itu pasti dalam semua kasus ini, tidak hanya dalam masalah NU. Pandangan dari luar atau outsider itu selalu pasti menyederhanakan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya outsider yang menyederhanakan itu, karena kita juga tidak bisa meminta kalangan luar untuk memahami kompleksitas yang begitu rumit di dalam setiap komunitas budaya. Nah, jadi dan terus terang dalam kasus yang spesifik yaitu Trans 7 ya, saya marah sebetulnya. Ya, saya marah sekali karena memang benar seperti dikatakan banyak orang itu sebenarnya framing. Ya. Pesantren tapi itu memang muncul sekarang Pak, baru belakangan ngesot itu. Nah, ini ada orang Islam yang marah. Kok itu dikaitkan dengan Islam? Padahal itu budaya lokal. Nggak hanya Islam, dulu zaman Hindu Buddha di Indonesia, gitu, kerajaan ya begitu. Gitu. Feodalisme itu, ini budaya apa ini kok membuat saya harus jadi kayak monyet gitu. Dia marah. Gitu. Artinya ini nggak khas Islam. Gitu. Tapi ketika terjadi di pesantren dan tidak ada klarifikasi dari kiainya gitu, misalnya kesannya kan itu kayak ada orang Islam yang ikut marah gitu Gus, dan dia insider gitu dalam hal ini. Gimana menurut Gus? Nah, insider itu berlapis-lapis, betul. Sesama Muslim, tetapi kalau Anda mengikuti mazhab A, Anda bukan bagian dari mazhab itu. Terhadap mazhab itu Anda adalah outsider. Ya, jadi misalnya sesama Muslim, tapi Anda tidak menjadi bagian dari pengikut mazhab, Anda outsider. Begitu juga yang ikut mazhab, outsider terhadap yang tidak mengikuti mazhab. Jadi outsider itu berlapis-lapis, tetapi gagasan tentang insider itu penting karena begini, orang yang mengerti masalah dengan yang tidak mengerti masalah beda dong. Jadi memang berkembang tradisi di dalam umat Islam, terutama di kalangan sufi-sufi, yang memang mengembangkan tradisi menghormati guru yang bagi kalangan luar ekstrim. Bagi kalangan luar ini. Nah, saya menghormati terhadap kritik-kritik pada tradisi ini, tapi yang perlu Anda perhatikan gini. Kalau tradisi itu jelas-jelas melakukan sesuatu yang bersifat kriminalitas, misalnya seperti bullying, oke, kita setuju itu, kalangan pondok sendiri setuju memberantas itu. Tapi kalau atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual, itu kita setuju itu. Tapi hal-hal yang seperti ngesot dan segala macam, itu bagi saya masih debatable. Dalam konteks apa Anda mengatakan tradisi seperti itu tidak baik dilakukan? Karena itu kan berbicara mengenai standarnya. Standar apa? Apa yang dilanggar? Hukum tidak. Kalaupun misalnya menggunakan standar moral, moralitas kalangan pesantren dengan di luar beda. Ngesot ngesotnya Mingke terhadap Belanda beda dengan ngesotnya santri kepada kiai. Bupati. Karena dalam konteks bupati, ini konteks bupati yang menjadi kompradornya Belanda. Dalam konteksnya santri, ini bagian dari masyarakat yang menghormati kiainya. Jadi selama tidak melanggar hukum, menurut saya, kita masih bisa berdebat di sini. Anda boleh setuju atau tidak, tapi bagi saya, koridornya menurut saya adalah hukum. Selama tidak melanggar hukum, bagi saya soal tradisi itu bisa diperdebatkan. Gus gini, sedikit ya. Jadi sebenarnya harus di ini juga. Jadi saya mohon maaf ini dalam pikiran saya aja.
Saya tuh bukan Wahabi ya. Dan saya tuh tidak berafiliasi dengan organisasi apapun, dengan ormas apapun, dan saya mengatakan saya tidak bermazhab dalam teologi, dalam fikih dan sebagainya. Jadi saya bukan yang seperti itu. Tapi maksud saya adalah seperti ini. Coba bisakah kita maju seperti Jepang? Kalau nggak salah Gus Ulil pernah ngomong seperti ini dalam artikel. Saya lupa Gus Ulil siapa dari Utan Kayu itu. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Ada tradisi, dan tradisi itu harus kita hormati. Budaya itu harus kita hormati. Dan kita harus pegang teguh. Dan kita harus wariskan kepada generasi selanjutnya. Tapi manifestasi dari tradisi itu wajib kita rombak sesuai dengan perkembangan zaman. Semisal, masyarakat di Papua ada sebagian di antara suku-sukunya yang ketika putra atau putrinya meninggal dunia, maka si ibu harus motong jarinya. Nah, apakah itu harus dilestarikan? Sebenarnya itu adalah manifestasi dari sebuah tradisi. Idealitanya sesungguhnya adalah rasa belas kasihan ibu kepada anaknya, kan begitu ya. Nanti manifestasi dari culture itu bagaimana adalah potong jari. Nah, apakah kita harus pertahankan itu? Ya enggak juga. Kenapa tidak seperti Jepang? Jepang itu ketika dia ada restorasi Meiji, kemudian ada kaisar yang merombak semuanya, kaisar itu bilang, kuncir samurai itu jahat, tinggalkan. Samurai, katana itu sekarang ketinggalan zaman, ganti dengan senapan. Itu banyak di antara para samurai itu yang mending bunuh diri daripada harus melepas pedangnya itu. Tetapi kebanyakan masyarakat Jepang pada akhirnya mengikuti kaisar. Berubah. Apakah tradisi mereka berubah? Tidak. Kesetiaan mereka tetap. Kedisiplinan mereka tetap. Janji mereka, memegang janji mereka tetap. Kemudian efisiensi mereka itu tetap, dan lain sebagainya. Sekarang, bahwa secara idealitanya itu adalah bahwa kita wajib menghormati guru. Wajib menghormati orang yang memberikan pengetahuan, wawasan, dan inspirasi kepada kita. Itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi caranya, apakah dengan membungkuk, apakah dengan bersalaman, apakah dengan ngesot, dan sebagainya, itu adalah manifestasi. Dan manifestasi itu bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga ketika zaman sekarang melihat, dengan sorot kameranya ditampilkan kemana-mana, kemudian NU dan pesantren dilabeli feodal, dan karena itu maka itu akan menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka pembelaan yang paling proporsional dari NU seharusnya adalah yuk kita tinjau ulang tradisi itu. Karena itu adalah cara kita untuk menyelamatkan harkat dan martabat kita. Dan kayak gini nih, coba sekarang mari kita ilustrasikan. Pak Kiai Sahal mau ketemu dengan Pak Prabowo Subianto. Di tengah jalan bertemu dengan saya. Lalu saya mohon maaf, ini cuma ilustrasi. Pak Kiai Sahal ternyata bau mulut. Ketemu sama saya. Aduh, saya berpikir untuk menyelamatkan harkat martabat Pak Kiai Sahal di depan Pak Prabowo, saya harus bilang, Pak, ini makan permennya, Bapak mohon maaf bau mulut. Seandainya reaksi dari Kiai Sahal, kamu kok ngehina saya sih? Ya terserah saya dong. Saya gini aja. Lalu bertemu dengan Pak Prabowo. Saya yakin pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak nyaman. Dan mungkin menghasilkan sesuatu yang buruk. Begitu kan? Nah, sekarang saya sampaikan. Pesantren itu yang salaf dengan semua atribut-atribut manifestasi budaya dan kulturnya itu sekarang membuat NU-nya dihujat. Membuat pesantrennya dijelek-jelekan, membuat Islamnya terstigma oleh masyarakat. Lalu saya bilang, please, itu kultur bisa diubah, manifestasinya aja yang diubah. Hormat kita kepada guru bisa aja diganti. Misalkan, setelah kita lulus dari itu, kita belikan guru kita itu mobil mewah, atau kita bikinkan pesantren baru dan sebagainya, itu bisa. Tapi yang disorot di muka bahwa kita harus ngesot, itu sama sekali tidak sakral. Itu produk kebudayaan, produk akal pikiran manusia, bisa dirombak kapanpun demi kebaikan umat Islam, kebaikan lembaga pendidikan yang namanya pesantren, dan demi kebaikan Nahdlatul Ulama kultural. Bisa nggak saya mengajukan argumentasi itu? Ya, bisa banget. Bisa banget. Dan secara faktual, ya, di dalam beberapa isu terjadi. Jadi tadi saya katakan bahwa
perubahan-perubahan internal di dalam tubuh Nahdliyin, baik di pondoknya maupun di luar pondoknya, itu terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, nah di sini pentingnya pembedaan antara orang dalam dan orang luar, Guru Gembul. Orang yang dari dalam tahu betul apa yang terjadi pada tahun 80-an dulu dengan pondok pesantren sekarang ini. Bagaimana transformasi yang terjadi pada banyak level, itu banyak sekali. Memang kita tidak bisa, ya mungkin kalau disebut kesalahan, mungkin kesalahan kita tidak mengabarkan ini seluruhnya kepada pihak luar. Nah, makanya saya katakan begini, momen ini sebetulnya ini momen yang bagus. Momen ini adalah momen bagus bagi kalangan pesantren untuk mengkabarkan dirinya kepada keluar. Apa sih pesantren itu? Kalau misalnya ada hal-hal yang problematis dipersoalkan oleh pihak luar, ya, nah mari kita bicarakan. Pesantren bisa menerima, bisa tidak. Nah, karena pondok itu juga banyak, ya, beragam. Reaksinya juga macam-macam. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi menurut saya sekarang ini adalah momen yang tepat bagi kalangan pesantren untuk menceritakan dirinya kepada keluar, mengedukasi publik. Kenapa orang-orang pesantren itu berbicara tentang hal yang gaib? Dia kan makhluk nyata. Dia berbicara tentang hal-hal yang gaib, tentang surga, neraka dan sebagainya. Gak ada satupun orang Nahdlatul Ulama, misalkan dalam hal ini, atau orang pesantren yang punya metodologi untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi kenapa didiskusikan? Ya harusnya jin ya berbicara tentang dirinya sendiri. Orang di luar jin gak boleh berbicara tentang jin, misalkan begitu ya. Atau misalkan kita ambil contoh yang lain. Para peneliti Indonesia yang paling otoritatif justru adalah orang luar Indonesia. Biasanya adalah orang Australia, biasanya. Dan sumber-sumber referensi tentang misalkan Indonesia dan sebagainya itu adalah orang Australia dan atau orang Belanda. Itu yang paling dianggap otoritatif. Bahkan orang-orang akademisi Indonesia itu harus ngambil sumber-sumbernya dari negara-negara yang dimaksud. Pertanyaan saya adalah, bukankah orang Belanda itu adalah orang luar yang nggak ngerti tradisi kita? Tapi kenapa kita jadikan mereka sebagai orang yang otoritatif? Atau misalkan kita juga ada pembicaraan-pembicaraan di banyak sekali forum. Jangan baca buku ini kan buku dari barat, sedangkan ini isinya Islam. Kalau Islam ya harus dari dalam sendiri. Lah, Gus Ulil sendiri kuliahnya di luar gitu, dan membicarakan tentang Islam. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa pikiran Anda, saya, kamu, kami dan lain sebagainya, mereka kita itu sebenarnya harus, kalau bahasa NU minna minhum. Outsider dan insider. Oke. Gitu ya. Outsider dan Mina. Nah, saya pikir itu juga harus kita tinjau ulang terkait dengan hal itu. Nah, kenapa? Satu masalah yang paling besar dalam hal ini adalah karena NU itu bukan subculture semata dari gagasan yang namanya Indonesia. Tetapi dia adalah subculture dari Islam yang terlalu banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Islam dan dirinya sebagai Islam yang benar. Jadi ketika NU misalkan menyuarakan, dalam NU biasa aja sih jalan jongkok itu kan adalah hal yang biasa. Tidak semua orang pesantren itu seperti itu. Tetapi ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika ada kritik dari Muslim juga yang mengaku saya itu dari dalam. Saya Islam dari dalam. Saya bukan Kristen yang membahas Islam. Saya Islam yang membahas Islam. Dalam Islam tidak ada jalan jongkok di depan kiai. Para sahabat tidak pernah jalan jongkok di depan Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Imam mazhab, imam tabi'in tidak ada satupun yang melakukan itu. Nah, satu-satunya alasan kenapa jalan jongkok di pesantren itu terjadi adalah karena itu tradisi lokal Nusantara. Kalau tradisi lokal Nusantara tapi dilabelinya Islam, saya marah. Karena tradisi lokal Nusantara lalu dibuli, lalu ini dilabeli Islam. Maka Islam yang dibuli. Saya Islam, tapi bukan ngikutin yang begitu, ikut dibuli juga. Maka istilah insider dan outsider itu sama sekali tidak relevan dalam konteks ini. Jadi, saya Muslim, tapi bukan NU. Saya Muslim, tapi bukan pesantren. Saya Muslim, tapi bukan Wahabi. Kenapa misalkan ada pergolakan hebat antara kalangan Nahdliyin misalkan dengan Wahabi? Karena mereka itu bukan ngaku-ngakunya saya NU, kamu nggak ngerti apa-apa soal NU. Saya Wahabi, kamu nggak tahu apa-apa soal Wahabi. Bukan, tapi kita tuh sama-sama Islam, cuman kamu nggak ngerti apa-apa soal Islam. Jadi insider, outsidernya sama sekali tidak relevan.
dalam kacamata ini. Coba bayangkan misalkan, ada seorang guru yang makan, dan itu saya melihatnya memang, seguru makan, kemudian dia lepeh lagi, dan santrinya rebutan untuk apa? Untuk apa? Untuk ngambil berkah. Lalu, kenapa seperti itu? Lalu kata orang yang ada di sana dikatakan, dalam tradisi pendidikan Islam, ilmu itu bukan hanya didapat dari metode belajar, tapi didapat dari berkah dari para kiai, berkah dari para guru. Nah, karena itu sebenarnya adalah tradisi masyarakat lokal, tapi kemudian diklaim itu adalah tradisi Islam, lalu orang Islam yang insider, saya terhina, terlecehkan, karena agama saya diklaim dengan cara seperti itu, saya nggak ikutan itu disorot media, lalu itu dihujat, lalu Islam dihujat, saya umat muslim. Kenapa saya ikut dihujat, padahal saya bukan seperti itu. Itu masalah. Dan kemudian, masalah insider-outsider juga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjadi sangat bias. Ketika misalkan begini, dalam tradisi Islam yang paling pokok, kita tuh gak boleh fanatik kepada golongan. Fanatik pada golongan itu disebutnya asobiyah. Dan orang yang asobiyah itu mati jahiliyah disebutnya. Dia marah karena golongan, bukan karena agama. Dia senang karena golongan, bukan karena agama. Lalu sekarang, kalau misalkan ada orang pesantren yang marah pada stasiun televisi karena tradisinya diusik, misalkan dalam hal ini, dia tuh marah bukan gara-gara agama. Dia marah gara-gara golongan. Artinya dalam hal ini, pesantren, lembaga pendidikan paling terkemuka yang mewakili nilai-nilai Islam di Indonesia, itu dia dianggap justru mengkhianati nilai-nilai dasar dari ajaran agama Islam. Bayangkan kalau pesantren setiap ada kritikan, kamu nggak ngerti apa-apa soal pesantren. Kamu nggak ngerti betapa kompleksnya di dalam sini. Setiap ada kritikan seperti itu, dinilai sama begitu banyak orang, dihakimi sama begitu banyak orang, dihujat, diejek sama begitu banyak orang. Kemudian, kamu nggak ngerti apa-apa, hanya saya yang ngerti soal ini. Maka pada akhirnya teralienasi. Yang namanya pesantren menjadi teralienasi, yang namanya kiai menjadi teralienasi, yang tadi dikatakan benar-benar menjadi orang yang berbeda sama masyarakat modern itu menjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Bayangkan, kalau memang sepenuhnya terpisah dari orang lain, siapa yang nanti mau jadi penerus para santri? Penerus para santri itu adalah orang luar. Masa orang dalam lagi? Orang dalam itu akan terkikis habis. Semakin lama semakin habis. Nah, orang luar yang mau masuk pesantren, wah pesantren ini kok kotor ya. Terus kata kiainya, kamu nggak ngerti soal kekotoran konsep dalam betapa rumitnya dalam pesantren. Gak bisa seperti itu. Orang dalam pesantren, orang kiai harus ngomong, Mbak maaf, ini memang kotor, tapi insya Allah kita akan perbaiki karena dan lain sebagainya misalkan. Jadi gini, soal kemarahan publik NU, masyarakat NU marah itu jarang sekali. Jujur saja, masyarakat NU marah, kritik kepada NU itu banyak sekali. Ya paling kritiknya kita tanggapi ejek-ejekan di media sosial, di Facebook. Ya kayak gitu saja. Tapi kali ini menurut saya ada sesuatu yang sudah crossing the line, melewati batas, yaitu orang membuat acara jelas-jelas tidak punya niat baik. Ini jelas insinuasi. Bukan niatnya untuk mendorong ada perbaikan di dalam tubuh NU. Tapi dalam kasus Trans 7 itu beda. Kasus Trans 7 itu ihanah, itu menghina. Jadi kalau Anda niatnya menghina ya jangan marah kalau tanggapannya adalah digurduk ke kantornya. NU itu marahnya berlapis-lapis. Ada yang marah dengan cara mendatangi kantor Trans 7, itu satu bagian saja. Ada marah yang lain dalam bentuk tulisan, ada yang marah dalam bentuk memproduksi karya ilmiah. Nanti setelah ini kan ada penelitian, ada riset, ada ini. Karena di NU sendiri ada satu fakultas namanya Fakultas Islam Nusantara di Unusia, yang tugasnya adalah menganalisis secara ilmiah. Jadi berlapis-lapis. Kita ada kemarahan yang sifatnya akademis juga ada, seperti Edward Said. Ada kemarahan yang sifatnya memang sesuai dengan sebagian dari umat NU, yaitu kalangan awam, ya
Selama itu di dalam koridor hukum, oke. Tapi sekali lagi saya tekankan, orang NU marah itu jarang. Jarang sekali. Kalau kita lihat NU selama ini itu marahnya bisa dihitung. Ini keterlaluan memang. Jadi pahami aja gitu. Ini keterlaluan. Selebihnya mari kita debat saja, diskusi. Saya juga menghadapi kritiknya Guru Gembul atau yang lain-lain. Ya tentu saja saya kadang-kadang jengkel. Biasa aja manusiawi, saya nggak suka. Tapi bagi saya itu hak orang. Dan saya juga nggak ngalami itu. Nggak ada itu. Saya nggak pernah ngalami di pesantren. Tapi itu. memang muncul sekarang Pak. Baru belakangan ya ngesot itu. Nah, ini ada orang Islam yang marah. Kok itu dikaitkan dengan Islam? Padahal itu budaya lokal. Nggak hanya Islam. Dulu zaman Hindu, Buddha di Indonesia, gitu. Kerajaan ya begitu. Gitu. Feodalisme itu, ini budaya apa ini kok membuat saya harus jadi kayak monyet gitu. Dia marah. Gitu. Artinya ini nggak khas Islam. Gitu. Tapi ketika terjadi di pesantren dan tidak ada klarifikasi dari kiainya, gitu. Misalnya kesannya kan itu kayak ada orang Islam yang ikut marah gitu Gus, dan dia insider gitu dalam hal ini. Gimana menurut Gus? Nah, insider itu berlapis-lapis, betul. Sesama Muslim, tetapi kalau Anda mengikuti mazhab A, Anda bukan bagian dari mazhab itu. Terhadap mazhab itu Anda adalah outsider. Ya, jadi misalnya sesama Muslim, tapi Anda tidak menjadi bagian dari pengikut mazhab, Anda outsider. Begitu juga yang ikut mazhab, outsider terhadap yang tidak mengikuti mazhab. Jadi outsider itu berlapis-lapis, tetapi gagasan tentang outsider itu insider itu penting karena begini. Orang yang mengerti masalah dengan yang tidak mengerti masalah beda dong. Jadi memang berkembang tradisi di dalam umat Islam, terutama di kalangan sufi-sufi yang memang mengembangkan tradisi menghormati guru yang bagi kalangan luar ekstrim. Bagi kalangan luar ini. Nah, saya menghormati terhadap kritik-kritik pada tradisi ini, tapi yang perlu Anda perhatikan gini. Kalau tradisi itu jelas-jelas melakukan sesuatu yang bersifat kriminalitas, misalnya seperti bullying, oke, kita setuju itu, kalangan pondok sendiri setuju memberantas itu. Tapi kalau atau kekerasan seksual. Itu kita setuju itu. Tapi hal-hal yang seperti ngesot dan segala macam, itu bagi saya masih debatable. Dalam konteks apa Anda mengatakan tradisi seperti itu tidak baik dilakukan? Karena itu kan berbicara mengenai standarnya. Standar apa? Apa yang dilanggar? Hukum tidak. Kalaupun misalnya menggunakan standar moral, moralitas kalangan pesantren dengan di luar beda. Ngesot ngesotnya Mingke terhadap Belanda beda dengan ngesotnya santri kepada kiai. Bupati. Karena dalam konteks bupati, ini konteks bupati yang menjadi kompradornya Belanda. Dalam konteksnya santri, ini bagian dari masyarakat yang menghormati kiainya. Jadi selama tidak melanggar hukum, menurut saya, kita masih bisa berdebat di sini. Anda boleh setuju atau tidak, tapi bagi saya, koridornya menurut saya adalah hukum. Selama tidak melanggar hukum, bagi saya soal tradisi itu bisa diperdebatkan. Gus gini, sedikit ya. Jadi sebenarnya harus ini juga. Jadi saya mohon maaf ini dalam pikiran saya aja. Saya itu bukan Wahabi ya. Dan saya itu tidak berafiliasi dengan organisasi apapun, dengan ormas apapun, dan saya mengatakan saya tidak bermazhab dalam teologi, dalam fikih dan sebagainya. Jadi saya bukan yang seperti itu. Tapi maksud saya adalah seperti ini. Coba bisakah kita maju seperti Jepang? Kalau nggak salah Gus Ulil pernah ngomong seperti ini dalam artikel. Saya lupa Gus Ulil siapa dari Utan Kayu itu. Tapi kurang lebihnya seperti ini. Ada tradisi dan tradisi itu harus kita hormati. Budaya itu harus kita hormati dan kita harus pegang teguh dan kita harus wariskan kepada generasi selanjutnya. Tapi manifestasi dari tradisi itu wajib kita rombak sesuai dengan perkembangan zaman. Semisal masyarakat di Papua ada sebagian di antara suku-sukunya yang ketika putra atau putrinya meninggal dunia maka si ibu harus motong jarinya. Nah, apakah itu harus dilestarikan? Sebenarnya itu adalah manifestasi dari sebuah tradisi. Idealitanya sesungguhnya adalah rasa belas kasihan ibu kepada anaknya, kan begitu ya. Nanti manifestasi dari culture itu bagaimana adalah potong jari. Nah,
Apakah kita harus pertahankan itu? Ya enggak juga. Kenapa tidak seperti Jepang? Jepang itu ketika dia ada restorasi Meiji, kemudian ada kaisar yang merombak semuanya, kaisar itu bilang, kuncir samurai itu jahat, tinggalkan. Samurai, katana itu sekarang ketinggalan zaman, ganti dengan senapan. Itu banyak di antara para samurai itu yang mending bunuh diri daripada harus melepas pedangnya itu. Tetapi kebanyakan masyarakat Jepang pada akhirnya mengikuti kaisar. Berubah. Yang apakah tradisi mereka berubah? Tidak. Kesetiaan mereka tetap. Kedisiplinan mereka tetap. Janji mereka, memegang janji mereka tetap. Kemudian efisiensi mereka itu tetap, dan lain sebagainya. Sekarang, bahwa secara idealitanya itu adalah bahwa kita wajib menghormati guru. Wajib menghormati orang yang memberikan pengetahuan, wawasan, dan inspirasi kepada kita. Itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi caranya, apakah dengan membungkuk, apakah dengan bersalaman, apakah dengan ngesot, dan sebagainya, itu adalah manifestasi. Dan manifestasi itu bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga ketika zaman sekarang melihat, dengan sorot kameranya ditampilkan kemana-mana, kemudian NU dan pesantren dilabeli feodal, dan karena itu maka itu akan menjatuhkan harkat dan martabatnya, maka pembelaan yang paling proporsional dari NU seharusnya adalah yuk kita tinjau ulang tradisi itu. Karena itu adalah cara kita untuk menyelamatkan harkat dan martabat kita. Dan kayak gini nih, coba sekarang mari kita ilustrasikan. Pak Kiai Sahal mau ketemu dengan Pak Prabowo Subianto. Di tengah jalan bertemu dengan saya. Lalu saya mohon maaf, ini cuma ilustrasi. Pak Kiai Sahal ternyata bau mulut. Ketemu sama saya. Aduh, saya berpikir untuk menyelamatkan harkat martabat Pak Kiai Sahal di depan Pak Prabowo, saya harus bilang, Pak, ini makan permennya, Bapak mohon maaf bau mulut. Seandainya reaksi dari Kiai Sahal, kamu kok ngehina saya sih? Ya terserah saya dong. Saya gini ya gini aja. Lalu bertemu dengan Pak Prabowo. Saya yakin pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak nyaman. Dan mungkin menghasilkan sesuatu yang buruk. Begitu kan? Nah, sekarang saya sampaikan. Pesantren itu yang salaf dengan semua atribut-atribut manifestasi budaya dan kulturnya itu sekarang membuat NU-nya dihujat. Membuat pesantrennya dijelek-jelekan, membuat Islamnya terstigma oleh masyarakat. Lalu saya bilang, please, itu kultur bisa diubah, manifestasinya aja yang diubah. Hormat kita kepada guru bisa aja diganti. Misalkan, setelah kita lulus dari itu, kita belikan guru kita itu mobil mewah, atau kita bikinkan pesantren baru dan sebagainya, itu bisa. Tapi yang disorot di muka bahwa kita harus ngesot, itu sama sekali tidak sakral. Itu produk kebudayaan, produk akal pikiran manusia, bisa dirombak kapanpun demi kebaikan umat Islam, kebaikan lembaga pendidikan yang namanya pesantren, dan demi kebaikan Nahdlatul Ulama kultural. Bisa nggak saya mengajukan argumentasi itu? Ya, bisa banget. Bisa banget. Dan secara faktual, ya, di dalam beberapa isu terjadi. Jadi tadi saya katakan bahwa perubahan-perubahan internal di dalam tubuh Nahdliyin, baik di pondoknya maupun di luar pondoknya, itu terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, ya, nah di sini pentingnya pembedaan antara orang dalam dan orang luar, Guru Gembong. Orang yang dari dalam tahu betul apa yang terjadi pada tahun 80-an dulu dengan pondok pesantren sekarang ini. Bagaimana transformasi yang terjadi pada banyak level, itu banyak sekali. Memang kita tidak bisa, ya mungkin kalau disebut kesalahan, mungkin kesalahan kita tidak mengabarkan ini seluruhnya kepada pihak luar. Nah, makanya saya katakan begini, momen ini sebetulnya ini momen yang bagus. Momen ini adalah momen bagus bagi kalangan pesantren untuk mengkabarkan dirinya kepada keluar. Apa sih pesantren itu? Kalau misalnya ada hal-hal yang problematis dipersoalkan oleh pihak luar, ya, nah mari kita bicarakan. Pesantren bisa menerima, bisa tidak. Nah, karena pondok itu juga banyak, ya, beragam. Reaksinya juga macam-macam. Ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi menurut saya sekarang ini adalah momen yang tepat bagi kalangan pesantren untuk menceritakan dirinya kepada keluar, mengedukasi publik